Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya menghadiri acara di pesantren Sadili. Pesantren Sadili ini berbasis tahfidzul Quran, dan Sadili ini ternyata punya 6 cabang ya. Di sekitar sini, ada juga di luar sini, masih di Malang, ada malah yang di Pasuruan. Nah, basisnya adalah tahfidz. Jadi sudah cukup tua dan sudah melahirkan, pendirinya sudah wafat dan sudah banyak hafizah yang lahir dari sini. Tapi juga ternyata dikembangkan, dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan seperti formal seperti SMK. Bahkan tadi saya lihat SMK sudah melahirkan produk-produk. Ada kopi, ada apa tadi itu? Ya, hasil-hasil pertanian, dan sudah banyak. Bahkan sudah mulai ada keinginan untuk juga bersama-sama dengan produk dari pesantren yang lain. Produk yang Jawa Timur kan dikembangkan OPOP ya, one pesantren, one product. Jadi ternyata di sini dari saya lihat banyak sekali, di Malang saja sudah banyak, bahkan sudah ada yang ekspor kan Pak PJ, sudah ada yang ekspor. Ya, An-Nur itu sudah mengekspor produknya dari produk one pesantren, one product tadi, OPOP yang dikembangkan di Jawa Timur. Itu sudah artinya pesantren-pesantren ini sudah bergerak seperti yang kita inginkan, ya, menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi sudah kita harapkan bahwa selain melahirkan para ahli-ahli agama, kita nyebutnya itu mutafaqqihin, tapi juga kita sebut muammirin. Muammir itu orang yang memakmurkan bumi. Muammirin al-ardha, yaitu dalam bidang-bidang ekonomi ya, dan pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan ini sudah ya, selain ada perguruan tinggi, ada sekolah-sekolah kejuruan, juga pengembangan melalui lembaga LK makan Bu Ida. BLK itu sudah banyak pesantren di Jawa Timur, sudah banyak ya, sudah banyak. Jadi itu membangun teknologi dan pengetahuan BLK. Samping juga ada sekolah kejuruan formal, SMK seperti di sini SMK juga. Kemudian juga bahkan perguruan tinggi. Ya, saya kira itu bagian yang. Nah, kemudian tadi acara itu juga halakah tentang membangun kemandirian pesantren di bidang ekonomi. Nah, kita anjurkan bahwa pesantren itu selain memproduksi sendiri juga menjadi off-taker, ya, yang memfasilitasi berbagai komoditas pertanian. Kemudian dilakukan pengolahan, dihilirisasi, kemudian dijual sampai ke luar negeri. Dan ada beberapa pesantren yang sudah mampu, dan bahkan juga saya anjurkan untuk ada semacam korporasi antar beberapa pesantren. Ya, itu majmu'ah namanya itu. Dan itu menjadi kekuatan lagi. Ada 5, 10, ada 20 pesantren. Seperti yang saya lihat di Karanganyar, itu ada namanya Cahaya Peradaban Nusantara. Dari pesantren-pesantren dia bikin grup Cahaya Peradaban. Di Jombang ada Hebitren, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Itu terdiri dari beberapa pesantren menjadi. Nah, kita ingin di berbagai daerah ini ada korporasi pesantren nanti yang membangun ekonomi masyarakat dan bisa menjadi bisa punya bank, bisa punya pabrik, bisa punya berbagai penunjang. Ya. Saya kira itu yang pada hari ini saya datang. Oke, silakan ada pertanyaan teman-teman.
Baik, yang terkait masih tema ini ya. ya, Monggo, baik, izin silakan. Bapak Pres, saya Ilman dari IDN Times. Tadi kan diresmikan juga terkait halakoh pesantren ya Pak. Nah ini tujuannya untuk apa dan apakah ada harapan atau arahan dari Pak Wapres terkait halakoh pesantren se-Jawa Timur seperti apa gitu Pak? Ya, pesantren Jawa Timur ini kan mengarah kepada kemandirian pesantren, ya kan begitu Kiai. Nah, kesan pesantren itu, karena itu pesantren tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan agama, tapi membangun ekonomi. Nah, dan ekonomi ini kita harapkan antar pesantren ini terjadi kolaborasi dan kemudian saling menopang. Nah, bisa saja pesantren ini punya produk-produk ini pesantren punya, sehingga terjadi nanti apa yang saya katakan tadi, korporasi-korporasi di daerah Malang dan sekitarnya ada korporasi, di daerah Solo dan sekitarnya korporasi, di daerah ada beberapa daerah-daerah aglomerasi misalnya itu Semarang dan sekitarnya, ya kan begitu, seperti juga di Jakarta dan sekitarnya semua itu ada semacam korporasi-korporasi. Kita ingin Jawa Timur ya paling tidak ada beberapa kelompok korporasi, apalagi kalau bisa disatukan. Itu Pak PJ Gubernur, itu suatu hal yang sangat besar sekali. Potensi ekonomi Jawa Timur kan tinggi, ya, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, ya, surplus semua. Dan pesantren-pesantren ini punya peran besar di sekitar-sekitar itu. Nah, jadi ketika santri digerakkan, ini potensi sebagai potensi nasional kita besar sekali. Baik, Oke. izin Pak terkait Ya. isu lainnya Pak. Ini kan soal DPR mengkritik Kementerian Agama mengalihkan kuota tambahan 10.000 untuk jemaah haji ONH+. Nah, itu mendapat kritik dari DPR kalau misalkan itu memang tidak sah kata DPR seperti itu Pak. Kemudian yang kedua soal pusat data nasional yang diretas itu Pak. Ada desakan Menteri Kominfo untuk diganti gitu. Tanggapan Pak Wapres seperti apa? Ya, kalau soal pengalihan itu Menteri Agama membantah ya bahwa tidak ada. Nanti kita lakukan pendalaman apa betul ada, alasannya apa, kenapa. Nah, kan nanti diperdalam isu itu. Mungkin perlu nanti kita perdalam apa betul ada, apa tidak ada. Kalau ada, alasannya apa, landas apa, dasar pikirannya ada. Jadi kita akan dalami. Begitu juga soal pusat data. Memang dulu pusat data itu dianggap bahwa di beberapa komunitas-komunitas lembaga kita itu mudah diretas sehingga disatukan menjadi pusat data nasional. Ternyata ketika dipusatkan itu begitu diretas semua jadi kena semua. Jadi ini tidak terpikirkan dulu bahwa ada kemungkinan pertasan segitu dahsyatnya ya. Karena itu saya kira kalau urusan ganti-mengganti itu urusan hak prerogatif presiden lah. Tetapi bahwa persoalan ini harus kita dalami. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya. Baru kita cari sebabnya. Dan siapa yang harus disalahkan itu nanti. Mengenai ganti menteri atau itu urusannya hak prerogatif presiden saya kira. Itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.